investasinya jangka panjang tuh. Saya bagi oligarki jelas dia mau kalau bisa Jokowi 7 periode karena investasinya jangka panjang tuh. Dan oligarki selalu dia nggak peduli dengan value, dia cuma peduli dengan pragmatisme yang betul-betul jangka pendek tuh. Jadi selama modal itu akumulasi tidak diganggu, maka dia anggap oke, kalau bisa sekarang aja pemilihan dipercepat, tapi dengan konsekuensi Jokowi terpilih lagi tuh. Kan itu sebetulnya pikirannya tuh. Ya, itu yang disebut gosip tingkat tinggi. Dan memang kemarin saya lewat di situ, tapi saya jalan ke Cisadon namanya itu. Ramai sekali itu di tempatnya Pak Prabowo, dan marching band itu kan pertanda bahwa sesuatu betul-betul dirayakan tuh. Beda dengan marching band nyambut Petruk Dadi Ratu kemarin di Jogja, itu juga marching band tuh. Tapi dalam upaya untuk satire terhadap kekuasaan. Nah, politik Indonesia sebetulnya saking tertutupnya, maka orang gosip aja kerjaannya tuh. Menaruh kuriositas pada satu peristiwa yang sebetulnya biasa-biasa aja tuh. Dan tentu pertemuan di Hambalang kemarin menimbulkan berbagai tanda tanya tuh. Termasuk mungkin presiden bertanya-tanya tuh, ngapain ada 2 menteri gue ada di sana tuh. Tentu mungkin presiden tahu ada info masuk ke dia, tapi publik justru yang berupaya untuk melihat peristiwa itu di dalam satu skema yang lebih strategis. Ini mau ngapain di situ tuh? Kan sebelumnya juga ada pertemuan antara Erlangga dengan Nasdem, lalu dengan Pak Prabowo. Kita tahu bahwa Erlangga adalah faktor di dalam sebetulnya future trading kekuasaan masa depan itu. Karena posisi strategis dia di kabinet, juga kedudukan Golkar yang selalu mampu bikin siksak, dari kanan tiba-tiba masuk sedikit ke kiri, terus akhirnya di tengah, dan mengambil posisi sebagai pengatur. Jadi sangat mungkin bagi publik dalam 1 minggu ini menunggu apa efek dari marching band. Kan nggak mungkin ada marching band, tapi tidak dimaksudkan untuk memperingati atau menjamu satu political event baru. Nah, itu sebetulnya yang saya anggap akan jadi pembicaraan terus di minggu-minggu ini. Dan kita mau intip pelan-pelan, FNN pasti akan mengintip melalui sudut pandang yang mendebarkan nanti itu. Jadi terlihat bahwa ada dinamika baru sebetulnya, lepas dari soal-soal yang masih menjadi utang pemerintah, soal kilometer 50, soal macam-macam lah itu. Terlihat bahwa mulai ada semacam pengaturan diam-diam di dalam istana tentang masa depan Jokowi itu. Jadi semua ingin melihat ini sebagai upaya Jokowi untuk membaca apa yang akan terjadi setahun ke depan itu, ketika tahun pemilu mulai itu. Dan tentu dia menghitung-hitung siapa yang masih setia mendukung dia, siapa yang udah mulai pasang 2 kaki itu. Itu adalah otak kekuasaan yang sebagai orang yang dididik di dalam culture Japanese power relation, selalu melihat itu. Jadi Presiden Jokowi bukan sekedar terjebak, tapi memang hidup di dalam politik intrik sebetulnya tuh. Itu khas politik Jawa. Kerajaan-kerajaan Jawa dulu adalah soal intrik. Sehingga kalau ada sebetulnya dua menteri di dalam kerajaan itu yang tiba-tiba bertemu, lalu kecurigaan muncul kemana-mana. Tapi saya tetap menganggap bahwa ini satu paket dengan upaya untuk memperpanjang jabatan presiden itu, yang udah dari 3 bulan lalu udah ada pemanasan. Nah, karena itu dia mesti diterangkan mengapa misalnya publik mencurigai bahwa Erlangga dan Prabowo punya kepentingan yang sama sebetulnya. Entah itu mau mencegah 3 periode atau memang ingin 3 periode, tapi dua-duanya berupaya untuk dapat bagian paling menguntungkan kalau 3 periode kepemimpinan itu dihasilkan. Kan ini masalahnya kan.
Jadi saya kira itu soalnya nanti Nasdem masuk di situ sebagai ya faktor tapi nggak terlalu penting sebetulnya karena dari segi suara Nasdem masih di bawah itu. Jadi terlihat bahwa Erlangga dan Prabowo punya agenda duet sebetulnya tuh. Nanti ya ditentukan siapa yang akan dampingi persaingan politik di 2024 bila 3 periode itu dimungkinkan. Jadi publik melihat itu sebagai satu tanda tanya besar. Apakah 2 menteri ini betul-betul diutus oleh Presiden untuk sebagai pelumas bagi upaya 3 periode, atau 2 menteri ini punya inisiatif sendiri untuk menghasilkan pelumas sendiri tuh. Ini bahayanya tuh. Kira-kira begitu ya. Kita cicil pelan-pelan dulu ya, tipis-tipis. Sebetulnya Nasdem keselnya bukan pada Prabowo tapi pada Jokowi yang tidak memberi hak yang seharusnya diminta oleh Nasdem, yaitu kursi di kabinet kan. Jadi keadaan ini yang memperlihatkan bahwa Jokowi memang adalah players di dalam upaya khas politik Jawa itu, bikin keuntungan di sana tapi yang di sini rugi, tapi nanti akan dicarikan cara supaya yang rugi itu nggak terlalu ngambek. Tapi keadaan sekarang ketika polling-polling pendukung koalisi itu merosot, kendati itu masih jauh, memang tentu kekuasaan bisa fight back untuk naikin lagi elektabilitas. Tetapi bagi mereka yang berpikir rasional bahwa politik tidak mungkin diasuransikan pada orang yang nggak punya plan itu. Jadi dianggap presiden nggak punya plan. Tiba-tiba besok mungkin ada reshuffle, lalu disogok lagi Nasdemnya tuh, lalu Nasdem mundur dari gelagat oposisi itu kan, dia udah punya gelagat oposisi sebetulnya kan. Nah yang menjadi faktor adalah dua ini, Golkar dan Gerindra, karena secara komposisi dia bisa bahkan mencalonkan presiden. Kalau soal wakil presiden dia bisa pastikan sekarang tuh, mungkin udah ada pembicaraan di Hambalang kemarin siapa calon wakil presiden kalau mau main aman. Tapi bisa terjadi keadaan itu tidak memungkinkan Golkar dan Gerindra itu bermain aman. Jadi dua-dua mungkin bikin deal atau sebetulnya semacam apa namanya di future trading gitu. Nah, sehingga risiko kan tidak dihasilkan di dalam future trading karena nggak ada insider info. Kalau orang dagang saham per hari ini, itu bisa jadi insider infonya itu ada di pihak-pihak pemain. Tapi kalau dia future trading, itu udah nasib-nasiban aja kan. Kalau harga komoditas di kemudian hari jatuh. Jadi komoditas politik diperdagangkan ke depan dengan gain yang udah diperoleh hari ini. Nah gain itu, keuntungan itu ada pada Gerindra terutama. Karena Gerindra di bawah PDIP adalah partai besar tuh. Nah karena itu Golkar harus melobi Gerindra. Karena itu inisiatif datang dari Erlangga tuh. Karena Erlangga tahu diri bahwa dia perolehan suaranya itu jauh di bawah Gerindra tuh. Ya Erlangga punya kepentingan untuk serve oligarki. Karena dia bagian dari itu, dia bagian yang diuntungkan di dalam Omnibus Law, di dalam semua perencanaan undang-undang Erlangga yang ada di depan itu. Nah karena itu tentu yang di belakang layar ini, yang obscene ini, yang disebut oligarki, mengintip bahwa Erlangga harus terus-menerus menservis kepentingan mereka tuh. Jokowi punya poin yang sama itu, karena dua-duanya diasuh oleh koalisi oligarki yang sama. Tapi Jokowi dia berpikir untuk menyelamatkan reputasinya itu. Erlangga tidak berpikir untuk reputasi. Karena soal reputasi itu nanti di 2024 ketika 1 minggu sebelumnya tiba-tiba misalnya oligarkinya bilang enggak, kita pindah aja. Investasinya kita pindahkan pada seseorang di 2024 misalnya. Jadi terlihat betul bahwa ada kegamangan dari Erlangga. Dia bisa terus enggak? Jangan-jangan juga dia nanti akan diselesaikan oleh oligarki karena dianggap tidak potensial untuk menjaga kepentingannya di 2024. Nah karena itu dia datang ke Prabowo yang dengan sendirinya tahu bahwa Prabowo mah diam-diam aja. Kan Prabowo jarang ngomong sekarang kan. Tapi mungkin dia nikmati elektabilitas yang lagi naik itu. Dan itu semuanya adalah urusan rahasia dapur para surveyor. Tapi sekali lagi saya hanya lebih fokus pada kuriositas publik. Karena bagian ini justru menunjukkan bahwa publik tetap menunggu
dan menganalisis dengan wisdom yang sederhana bahwa kekuasaan sedang gamang. Karena itu pertemuan di antara dua tokoh yang adalah bagian dari kabinet Jokowi justru menimbulkan spekulasi macam-macam. Kalau keadaan stabil, publik diam-diam aja ya, biasa itu. Mungkin ada sesuatu yang harus diselesaikan cepat-cepat. Ini publik menunggu, semacam menunggu pulung baru sebetulnya dalam kebudayaan Jawa tuh. Bagi oligarki jelas dia mau kalau bisa Jokowi 7 periode karena investasinya jangka panjang tuh. Dan oligarki selalu dia nggak peduli dengan value, dia cuma peduli dengan pragmatisme yang betul-betul jangka pendek tuh. Jadi selama modal itu akumulasi tidak diganggu, maka dia anggap oke, kalau bisa sekarang aja pemilihan dipercepat, tapi dengan konsekuensi Jokowi terpilih lagi tuh. Kan itu sebetulnya pikirannya tuh. Memang secara teknis itu mudah sekali karena kekuasaan itu omnipresent, ada di mana-mana, dan mungkin sekarang memang saatnya Jokowi lakukan konsolidasi habis-habisan. Kalau dia tunggu setahun 2 tahun lagi dia kehilangan momentum tuh. Tapi mesti diingat bahwa sekarang kita bicara sedikit soal value gitu. Bahwa konstitusi bisa diubah oleh kepentingan MPR yang kan cuma perlu 2/3 segala macam, secara teknis itu mudah sekali. Tapi kita mesti ingat bahwa kata konstitusi dulu di abad 15 itu dimaksudkan justru untuk memperpendek siklus kekuasaan, bukan memperpanjang. Karena itu seseorang yang berpikir konstitusional, dia berupaya untuk menghalangi perpanjangan kekuasaan dalam sistem kerajaan. Bahkan lebih gila lagi tuh kata konstitusi artinya hak untuk membunuh raja. Ini abad 15 ya. Karena raja itu nggak mau turun-turun, maka konstitusi mengatakan ya turunin aja dengan kekerasan tuh. Sekarang yang terjadi nanti dianggap ini kan konstitusional karena diputuskan MPR, iya, tapi kata konstitusi dimaksudkan untuk mempercepat sirkulasi elit. Kalau 3 periode itu artinya tidak ada sirkulasi elit. Dan kita gagal berdemokrasi kalau tidak ada sirkulasi elit. Tapi ini pandangan normatif saya sebagai mantan dosen yang mengajar bertahun-tahun soal teori konstitusi. Ya itu cara pandang mereka yang berambisi dan menganggap kan konstitusional, MPR udah putuskan. Nah itu bedanya antara teori konstitusi dan teori konspirasi itu. Nah yang sekarang ada konstitusi yang konspirasional. Saya mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa. Organisasi dibubarkan, keluarga saya ATM-nya semua dibekukan. Terkait dengan 92 rekening yang diblokir, yang katanya terafiliasi oleh FPI, Pak. Barreskrim saja sudah menyatakan bahwa tidak ada unsur tindak pidana. Bagi oligarki jelas dia mau kalau bisa Jokowi 7 periode karena investasinya jangka panjang tuh. Dan oligarki